Kamu adalah Aries yang merasa galau saat ini guys karena harus terpisah jarak dengan pasanganmu. Menurutmu ini seperti malapetaka. Padahal yang terlihat di kartu ini adalah keajaiban besar dalam kisah romans kalian. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Aries couple, kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars di akhir Januari 2024. Oke. Aku bicara dengan banyak Aries sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Mungkin ini energi kamu Aries, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya. Orang yang sedang kamu fokuskan, mungkin pacar atau tunangan atau suami atau istri, selingkuhan, mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, unfinished business ya. Aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate ceritanya, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romansmu ini di akhir Januari, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, aku bikin readingan ini untuk Aries yang dealing dengan all zodiac sign. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan, you are very welcome here guys. Tapi aku akan tetap ambil 3 zodiak istimewa yang ada di sekeliling kamu ya Aries. Mereka ini adalah orang-orang yang paling banyak kepo sama kamu, yang paling sering intipin kamu, yang kepikiran-kepikiran sama kamu. Dan ketiga zodiak ini adalah ketiga zodiak yang paling banyak cross watching saat ini ya. Non-Aries yang sedang menonton Aries. Apaan sih dibalik-balikin? Yang pertama ada Chariot, berarti Aries dealing dengan Cancerian ya guys. Yang kedua ada The Moon, Aries dealing dengan Pisces. Dan yang ketiga ada Hierophant, Aries dealing dengan Taurian. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended. Silahkan dicek keyboard untuk yang tertarik ya. Oke. Aku sudah siapkan 2 deck di sini untuk love reading kali ini guys. Masing-masing deck kita akan ambil satu saja sebagai pilot atau petunjuk untuk pesan kamu ini ya Aries. Pesan romance ini guys. Kalau pandai like juga, kalau pandai angels, kalau pandai spirit come to this reading. Please bless this reading for Aries couple kolektif Sun Moon Rising Venus and Mars di 2 minggu terakhir Januari 2024. Terima kasih. Ya, ini dia guys. Satu lagi. Ada kartu choose love katanya. Berarti ini ada pilihan ya guys. Kamu akan memilih di akhir Januari ini. Dan ada peluang kamu tidak akan memilih cinta katanya. Maka kartu nasihat untuk kamu adalah pilihlah cinta. Pilihlah aku jadi pacarmu yang selalu setia untuk menunggu. Gitu gak sih lagunya? Oke, you the muse. Oh, istimewa katanya di sini, Aries. Kamu kayak ini banyak orang gitu guys ya, kayak banyak pilihan ada di sekelilingmu, atau terlalu banyak hal yang terjadi di sekelilingmu sehingga kamu tidak tahu harus memilih yang mana gitu deh guys ya. Sementara katanya di akhir Januari ini kamu benar-benar tahu atau bisa lagi dalam masa-masa mampu untuk memilih yang terbaik untukmu. Dan kamu disuruh memilih cinta katanya guys. Mari kita lihat dulu seperti apa nih ceritanya. Please bless this reading for Aries couple.
Uh, 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 Ghost bumping guys, merinding katanya. Kenapa aku merinding ya? Oke, the Three of Cups. Berarti pilihan itu ada dua guys, antara kamu memilih cinta atau kamu memilih sendirian. Because the Three of Cups is happiness not related to romance. Dan kemudian apa yang akan kamu pilih? Mari kita lihat. The Page of Cups, offering, ya, meragukan perasaan. Fokus Hierophant. Oke, target Empress. Fokusnya pengen mempertahankan pernikahan, targetnya bercerai atau menjadi single kembali. Recent past, Wheel of Fortune, The Queen of Wands, Hangman, The Stress. Wow, banyak banget guys major arcananya guys, gila. The Four of Swords ditambah The Queen of Cups. You are still in love with this person, Aries, ya guys. Dan tantangannya adalah keraguan-raguan. Karena ada perubahan besar yang terjadi di antara kalian berdua. Kalian tidak seperti yang dulu lagi. Sebenarnya perubahan ini bagus guys, because this is the death. Tidak ada the death yang perubahan jelek atau menghancurkan. Tapi itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan lagi. Dan kamu mulai memikirkan tentang, is this over? Apakah aku seharusnya mengakhiri ini? Justice? Karena ketika Empress datang di crowning itu udah mulai ada yang memikirkan tentang perpisahan gitu ya guys. Kalau ini pacaran berarti mau putus. Kalau ini adalah pertunangan, call of the marriage, batal nikah. Kalau ini adalah pernikahan berarti perceraian ya. Nanti dulu Aries. Karena Magician datang di sini guys. Menurut kamu semuanya tidak seperti yang dulu lagi Ray. Dulu mah kami bahagia, menyenangkan, hubungan ini menyenangkan. Mungkin serba berkecukupan. Or you feel different between the past and the now, gitu aja deh Aries ya intinya. Dan kemudian kamu pengen seperti yang dulu. Kamu gak pengen seperti yang sekarang. Padahal sekarang ini adalah perubahan yang baik untuk kalian berdua. Tapi kamu gak suka. Aku gak tahu itu tentang apa. Mungkin nanti di center of the reading ini terlihat. Halo. The Page of Cups, Ace of Wands, Three of Pentacles. Oh, kalian kayak semakin dingin deh guys, one to each other. Ya, tapi yang aku lihat di sini adalah kesibukan dalam hal duniawi. Jadi kamu itu mungkin seorang Aries, ibu rumah tangga, dan kemudian kamu ngerasa suami kamu kok makin lama makin nggak perhatian sama kamu, lebih banyak menghabiskan waktu di kantor mungkin, atau kalau dia pebisnis dia tuh bisa sampai beberapa hari tidak pulang ke rumah mengurusi bisnisnya. Tapi sebenarnya bisnis ini berkembang. Kalau ini bicara tentang pekerjaan, maka karirnya lagi naik. Baru-baru ini mungkin dia naik guys dari manajer selalu saja ada yang begituan. Awalnya mungkin dia hanya supervisor jadi manajer, dari tanggung jawab kecil jadi tanggung jawab besar, dan itu membuat perubahan dalam The Four of Wands ini, dan kamu gak suka. Padahal itu perubahan baik katanya guys. Agak sedikit lebay kamu terlihat di sini Aries, terlalu dramatik. Atau bisa jadi memang ini vice versa ya, karena ada dua water sign guys. Bau-baunya water sign, Cancer sama Pisces di sini. The Ten of Wands, the Two of Wands, the Seven. Iya, aku lihat ada jarak di antara kalian saat ini ya. Jadi kalau misalnya ini adalah pernikahan guys, dulunya kalian sama-sama tinggal di Jakarta, tapi gara-gara dia baru naik pangkat begitu, mau nggak mau dia harus tugas ke Kalimantan. Apaan ini? Pernikahan macam apa ini? Inilah ambang kehancuran dari sebuah rumah tangga. Kamu langsung gitu dramatik. Padahal katanya kan dia bagus. Pindahnya dia ke Kalimantan kan karena karirnya naik, gajinya naik. Kamu juga kecipratan karena kondisi keuangan atau situasi finansial membaik. Dan ini The Magician guys, it's like miracle. Mungkin harusnya bukan dia yang menjalani the death atau perubahan. Kita balikin ke contohnya lagi, harusnya bukan dia yang ke Kalimantan. Mungkin temannya. Tapi entah kenapa gara-gara ini kartu Magician atau keajaiban, jadi dia yang pergi bukan temannya. Dan ini bukan cara yang curang. Ini universe yang menentukan. Dan kemudian kamu langsung, menurut yang aku baca atau yang aku lihat di drama-drama sinetron Indosiar, disinilah mulainya nanti ada perselingkuhan. Ya up to you lah.
terserah padamu ya. Crowning the Empress. Kamu lagi di masa-masa sulit untuk dinasehati saat ini, Aries ya, atau Crosswatcher. Kalau kamu adalah Cancerian, Pisces atau Taurus, sulit banget kamu dinasehati. Hanya dengerin aja deh ya, dengerin aja. The Fool, the Queen of Wands, dan the Two of Swords ya. The Ten of Cups. Kartu ini Wheel of Fortune hoki guys. Magician itu kartu keajaiban, dan kemudian the Death itu transformasi besar-besaran dalam hidup. Itu yang terlihat di sini mengenai romansmu saat ini atau relationship kamu. Tapi kamu nganggap ini sebagai sebuah peluang untuk kehancuran. Everything could happen in this world guys. Dan kita akan selalu punya kesempatan untuk melihat itu dari sudut pandang masing-masing yang berbeda-beda tentunya ya. Kayak seperti ini, kamu malah melihatnya dari hal yang negatif. Karena once kami terpisah Ray, even katanya dia naik pangkat dan kemudian dia sekarang di Kalimantan sampai sebulan baru bisa pulang ke Jakarta sekali sebulan. Bentar lagi tinggal nunggu dia tuh punya bini lain deh di sana. You see that from the negative perspective Aries. Tapi akan ada Aries yang bilang, wih bagus banget. Iya di sana dulu deh ya, nanti aku tak rajin-rajin kunjungi kamu, semangat kerjanya ya. Nah itulah yang mereka yang melihat dari sisi positif. Kenapa? Karena perubahan ini bagus. Yang terjadi saat ini yang membuat kalian terpisah ini ya guys, the Two of Wands tadi datang, adalah perubahan yang bagus ya. Dan even aku sudah bilang seperti Aries, kamu masih belum mengiyakan ya. The Three of Cups, the Five of Wands, the Four of Cups. Kayaknya perubahan ini bukan yang kamu inginkan ya. Mari kita balikin ke contoh tadi. Aku sih memang dia pengen kalau naik pangkat atau naik karirnya berkembang, tapi ya maunya di sini aja ya. Maunya mah nggak keluar dari Jakarta, iya. Nggak apa-apa kamu berharap seperti itu, but this is not your world ya. Bukan kamu yang punya perusahaan itu, hey. Kalau kamu yang punya tadi ya bisa kamu tentukan deh kemana suami atau istrimu pergi. Tapi kan bukan kamu guys, kamu aja cari makan di situ ya nggak sih? Oke, yang pertama itu. Yang kedua, bukan kamu yang menentukan magician, cara kerja Wheel of Fortune, cara kerja the Death, bukan kamu yang tentukan. But this is for your own kindness, katanya guys. Ini untuk kebaikan kedua orang ini, Aries dan couple-nya ini. Kayak ada masa-masa persiapan yang sedang dijalankan untuk kalian berdua guys, tapi ini dalam hal duniawi. Ya, kemungkinan besar ini akan masih tetap terjadi 3-5 tahun ke depan, tapi kalian akan get kayak saving money, kayak mengumpulkan aset, kayak ngisi lumbung, memenuhkan lumbung. Karena masa panen aku lihat ini, lumbung dipenuhkan. Dan keduanya akan sibuk dengan urusan masing-masing. Ini mungkin gara-gara masih di awal-awal aja kamu kayak merasa kebingungan setelah dia pergi ya. Dia udah di Kalimantan, kamu di Jakarta, ngapain gue di sini begitu sama anak-anak gue sendiri yang repot. Tapi sebentar lagi kamu pun akan disibukkan. Lagi-lagi tujuannya adalah mengisi lumbung. Biasanya guys, kalau orang sudah disuruh ngisi lumbung itu loh tempat nyimpan panen. Jadi kayak tabungan zaman now kalau dia udah keren gitu. Di masa modern kan sekarang lumbung itu di bank begitu guys. Deposito ya atau aset, oke, atau pembelian properti begitu. 3-5 tahun ke depan itu katanya perkembangannya. Dan biasanya kalau orang sudah disuruh melakukan itu kan akan ada tantangan besar. Biasanya kalau orang sudah disuruh mengumpulkan hasil panen di lumbung, beberapa tahun kemudian akan ada bencana kelaparan. Kayak ada arogansi di sini guys, karena The Queen of Wands datang di near future. Kamu itu kayak akan menghalangi ya. Kamu berencana akan mengkomplain sekomplain-komplainnya tentang jarak ini katanya. Dan gak mau kalah. Jadi nanti ini akan jadi topik konflik ya. Topik untuk berantem tentang jarak ini. Berarti guys, peluangnya berikutnya adalah mungkin dia akan pulang.
dia mungkin nggak akan jadi tidak mau berlama-lama di Kalimantan begitu misalnya, dan kemudian minta ke bosnya, aku pulang dong ya gara-gara kamu udah ngamuk mulu guys dengan alasan-alasan drama tadi, karena kamu kebanyakan nonton di Indosiar tentang perselingkuhan karena jarak begitu. Akhirnya dia minta tolong ke manajemen, boleh nggak saya pulang kembali ke Jakarta. Loh tapi itu di call off dong. Apa kamu mutasi kamu atau promosi kamu, ya nggak apa-apa lah pak, yang penting saya sama keluarga begitu. Pulanglah dia. Oke, menang dong kamu as the queen of fun. Yeay, aku bisa menyelamatkan keluargaku. Kamu bilang seperti itu, padahal ini kan sebenarnya sedang menyelamatkan keluargamu. Proses ini, the death ditambah the magician ini. Kemudian 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, datanglah guys bencana kelaparan tadi. Kalian lumbungnya kosong. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan, Aries, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari Universe mengenai romansmu ini di akhir Januari 2024, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the second weekly of January 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.